Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Bu Titin ya, untuk anak-anakku kelas 5C. Di sini Bu Titin akan memberikan penjelasan ya dari buku ESPS Matematika kelas 5. Di sini kita akan membahas latihan ke-7 halaman 20 tentang perbandingan atau rasio. Langsung saja ya. Pada soal latihan 7 ini di nomor 1 ya, umur ayah 48 tahun sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Nah, coba kita bahas di sini. Diketahui umur ayah sama dengan 48 tahun. Umur ibu sama dengan 42 tahun. Ditanyakan perbandingan umur ayah dan umur ibu. Maka menjawabnya adalah jawab sama dengan 48 dibanding 42. Di mana 48 ini adalah dari umur ayah dan 42 adalah dari umur ibu. 48 kita jadikan per ya, 48 per 42 ya. Untuk memudahkan saja, kita kecilkan atau kita sederhanakan ya, karena tujuan perbandingan adalah menyederhanakan hasil akhirnya. Angka yang bisa dipakai untuk menyederhanakan adalah angka 6 ya. 48 kita bagi 6 hasilnya adalah 8 dan 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Maka hasilnya adalah 8 per 7 atau bisa dituliskan dengan 8 dibanding 7. Jadi, ya sudah ketemu jawabannya. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu sama dengan 8 per 7 atau 8 dibanding 7. Oke. Sekian yang nomor 1, kita lanjutkan yang nomor 2. Untuk acara ulang tahun Citra, ibu telah menyiapkan 30 balon, sebanyak 12 balon berwarna merah muda, dan sisanya berwarna putih. Berapa perbandingan banyak balon merah muda dengan balon putih? Ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Ya, untuk pembahasannya, diketahui jumlah balonnya sebanyak 30. Balon merah mudanya sebanyak 12 balon. Dalam soal tadi, sisanya adalah yang berwarna putih. Nah, maka balon putih, untuk cara mengetahuinya adalah jumlah keseluruhan dikurangi jumlah yang sudah diketahui, yaitu 30 dikurangi 12. 12 dari balon merah muda. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan banyak balon merah muda dengan balon putih? Ya, ditanyakan perbandingan dari kedua balon tersebut. Maka jawabnya adalah balon merah muda dibanding balon berwarna putih sama dengan 12. 12 miliknya yang merah muda tadi ya, dibanding balon putih 30 dikurangi 12. 30 dikurangi 12. Kita pindah di bawah. Sama dengan 12 ya dibanding 18. 18 ini adalah dari 30 dikurangi 12. Nah, kita sederhanakan ya, kita sudah menemukan perbandingannya, tapi ini masih bisa dikecilkan. Carilah angka yang dapat mengecilkan dari kedua bilangan tersebut. 12 dibanding 18, yaitu angkanya adalah angka 6 yang dijadikan pembagi. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 6 sama dengan 12. 18 dibagi 6 sama dengan 3, atau 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Jadi hasilnya adalah 2 dibanding 3, atau bisa dituliskan 2 per 3. Oke. Selesai untuk yang nomor 2, kita lanjut yang nomor 3. Perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang pada hari Minggu adalah 4 dibanding 5. Jika pengunjung dewasa sebanyak 496 orang, berapa banyak pengunjung anak-anak? Yang ditanyakan adalah pengunjungnya anak-anak ya. Oke.
Di sini pasti kita gunakan caranya tetap, yaitu harus ada diketahui, ditanya dan dijawab, gunanya untuk memudahkan. Ya. Diketahui, pengunjung kebun binatang dewasa dan anak-anak ya tadi adalah 4 dibanding 5 sesuai dengan soal. Jumlah pengunjung dewasanya sudah diketahui juga, yaitu sebanyak 496 orang. Yang ditanyakan adalah banyak pengunjung anak-anak ada berapa? Nah, kita jawab sama dengan dewasa dibanding anak-anak. Nah, yang dewasa 4, yang anak-anak adalah 5. Ya, sama dengan anak-anak, karena anak-anak adalah yang ditanyakan. Anak-anak sama dengan 5/4. Ya, perlu diketahui di sini dulu, ya perlu dipahami oleh anak-anak. Untuk pembilang, ya yang di atas kan disebut pembilang ya dalam pecahan, yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Pembilang itu adalah yang ditanyakan. Untuk yang di bawah atau penyebutnya adalah yang sudah diketahui. Nah, itu tolong diingat-ingat untuk mengerjakan soal-soal yang berikutnya ya. Maka anak-anak sama dengan 5/4 dikali 496. Ini dari jumlah pengunjung orang ya. Sudah diketahui 5/4 dikali 496, maka kita coret. Kita gunakan coret. Dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 496 dibagi 4 adalah 124. Sama dengan 5 dikali 124. Boleh kita cek ya, 124 dikali 5. Ya, kita coba, kita kalikan bersama-sama. 4 dikali 5 adalah 20. Tulis 0, simpan 2. 2 dikali 5 adalah 10, ditambah simpanannya 12 adalah 2, simpan 1. 1 kali 5 adalah 5, ditambah simpanannya 1 sama dengan 6. Oke, sama ya, cocok ya. Maka hasil akhirnya adalah 620 anak. Jadi banyak pengunjung anak-anaknya sebanyak 620 anak. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nah, ini agak panjang ini untuk soalnya. Sisa uang saku Adit selama seminggu sebesar Rp15.000. Uang tersebut akan dibelikan buku dan sisanya ditabung. Uang yang digunakan untuk membeli buku lebih besar. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Lebih besar daripada uang yang ditabung. Jika selisih uang yang dibelikan buku dan yang ditabung adalah Rp3.000, maka berapa perbandingan uang yang dibelikan buku dengan uang yang ditabung Adit? Jika menemui soal yang panjang seperti ini, cara yang paling tepat itu memang harus kita buat diketahui, ditanya dan dijawab agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Kita hitung satu persatu untuk yang nomor 4. Diketahui uang Adit, ya tadi kan uangnya Adit. Uang Adit sebanyak Rp15.000. Selisih yang sudah diketahui tadi dalam soal itu Rp3.000. Nah, perlu diingat yang tadi saya suruh untuk menggarisbawahi uang buku lebih besar ya daripada uang yang ditabung. Yang ditanyakan adalah perbandingan uang buku dan uang yang ditabung ada berapa. Maka menjawabnya adalah uang Adit sama dengan Rp15.000, selisihnya yaitu Rp3.000. Uang buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Ya, di sini ya kita taruh di bawah. Uang buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Ya, sama dengan 15.000 uangnya Adit tadi ya, dikurangi selisih. Selisihnya yaitu Rp3.000. Nah, di sini ada dibagi 2. Dibagi 2 ini dari mana? Dari pernyataan dalam soal. Nah, yang dalam soal tadi kan yang diketahui kan ada 2, yaitu uang buku dan uang yang ditabung. Namun jika dalam soal terdapat 3, maka juga dibagi 3. Karena dalam soal yang nomor 4 itu tadi yang diketahui adalah 2 pernyataan, sehingga di sini pembaginya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. 15.000 dikurangi 3.000 sama dengan Rp12.000.
dibagi 2. Ini ya, kita turunkan sama dengan 12.000 dibagi 2 sama dengan 6.000 atau 6.000 dikali 2 sama dengan 12.000. Oke. Karena untuk beli buku lebih besar ya, yaitu Rp3.000, maka 6.000 yang dari sini ya, ini kasih tanda 6.000 ditambah 3.000 dari yang ini sama dengan Rp9.000. Jadi ya, untuk yang ditabung atau uang yang ditabung yaitu Rp6.000, uang untuk beli buku yaitu Rp9.000. Ini dari yang di sini. Kasih tanda dulu 6.000 dan yang 9.000 dari ini. Sehingga kita jumlahkan dulu jumlah uangnya ya, sama dengan Rp15.000. Untuk kembali ke soal tadi yang ditanyakan adalah perbandingan uang buku dan uang yang ditabung. Ya, kita lanjutkan. Perbandingan uang buku dibanding uang yang ditabung sama dengan Rp9.000 dibanding Rp6.000. Ya, kita coret nolnya sama-sama 3 ya. Jadi sisanya adalah 9 dibanding 6. Nah, 9 dibanding 6 masih bisa kita kecilkan lagi. Kita cari angka yang bisa dibagi untuk keduanya, yaitu 3. Sini ya, 9 dibagi 3 sama dengan 3 dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Oke, cocok ya. Oke, selesai untuk yang nomor 4. Kita lanjut untuk yang nomor 5. Ibu membeli 1,5 atau 1,5 kg jeruk dengan harga Rp12.000 per kilogram dan 3,5 kg mangga dengan harga Rp8.000 per kilonya. Berapa perbandingan total harga jeruk dengan harga mangga yang dibeli? Nah, di sini kita harus teliti dari pertanyaan yang ditanyakan. Ya, paling utama itu pertanyaannya dulu dari soal cerita. Total harga jeruk. Ya, yang ditanyakan adalah total harganya. Oke. Dari sini kita bahas, diketahui ya, jeruk 1,5 atau 1,5 kg harganya Rp12.000. Untuk mangga 3,5 kg itu harganya adalah Rp8.000. Yang ditanyakan perbandingan total. Ini di garis bawah ya, total. Perbandingan total harga jeruk dan mangga. Menjawabnya adalah 1,5 kali Rp12.000 yang tadi ya, sama dengan 15/10 dari mana? 1,5 di belakang koma ya, ini kan angka desimal, kita jadikan pecahan ya. Jadi 15/10 karena di belakang koma hanya ada satu angka. Dikali Rp12.000 ya, kita coret di sini ya. Ini kita coret nolnya, tinggal 1.200. 1.200 dikalikan 15 sama dengan Rp18.000 untuk yang harga jeruk. Kita sudah ketemu yang harga jeruk. Berikutnya adalah yang harga mangga. Harga mangga 3,5 dikali 8.000 ya, kita kembali yang sudah diketahui tadi, sama dengan 35/10. Ini sama ya, dari desimal kita jadikan ke pecahan. Di belakang koma yang paling utama kita lihat dari desimal tersebut satu angka, jadi ini adalah 10. Jika dua angka 100 ya, dan seterusnya. 35/10 dikali 8.000. 8.000 adalah dari harganya. Sama dengan ya, di sini kita coret nolnya sama-sama 1 ya. 35 dikali 800. Hasilnya adalah 28.000. Jadi, untuk yang kita menjawab dari soal, jadi perbandingan harga jeruk dibanding mangga sama dengan Rp18.000. Ini ya yang sudah dihitung tadi, dibanding Rp28.000 sama dengan
Sama-sama kita coret karena ada 30, ini juga 30 sama. Menjadi 18 dibanding 28. Ini masih bisa kita kecilkan lagi ya. Keduanya kita bagi 2 di sini ya. 18. Di sini 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9 dan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, sudah ketemu dari soal yang ditanyakan, jadi perbandingan total harga jeruk dibanding mangga sama dengan 9 dibanding 14. Atau ya di sini, atau bisa kita tuliskan 9 per 14. Boleh ya. Sekian pembahasan dari latihan 7 nomor 1 sampai nomor 5. Untuk soal berikutnya kita ketemu di channel yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk semuanya.